Ya, ada isu hukum yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bisa saja jawabannya bisa, atau bisa saja jawabannya tidak bisa. Tergantung dari konteks, peristiwa, dan faktanya. Nah, tentunya memahami terlebih dahulu ketentuan Undang-Undang Pilkada ini yang disebutkan di dalam pasal 71 ayat 2 ingin menempatkan kepala daerah, petahana ataupun bakal calon kepala daerah atau calon kepala daerah ditempatkan dalam posisi yang sama, yakni semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai kepala daerah. Tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan karena memiliki kewenangan, memiliki hal tertentu sehingga kemudian dapat dimaknai itu sebagai curi star yang kemudian bisa menguntungkan dirinya sendiri tapi kemudian juga merugikan pihak yang lain. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini ketentuan Undang-Undang Pilkada tersebut harus dipahami bahwa larangan itu berlaku untuk kemudian ada kepastian hukum. Kita memahami saat ini adalah ada wabah pandemi COVID-19. Dan yang ditunda oleh KPU adalah tidak ada pemungutan suara yang ditunda oleh KPU saat ini. Yang ditunda oleh KPU saat ini adalah 4 tahapan, yakni pertama adalah pelantikan PPS. Kemudian yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan. Yang ketiga adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Dan yang keempat adalah pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, sehingga dari 4 hal tersebut itu tidak ada pemungutan suara yang ditunda. Jadi dari aspek kepastian hukumnya, pemungutan suara tetap terlaksana di September 2020. Adapun hasil RDP itu belum berwujud dalam bentuk kepastian hukum karena ini kan pilkada di September 2020 ini disebutkan di dalam undang-undang. Nah, sehingga untuk merubah hal tersebut tentunya harus ada undang-undang atau ada perpu. Nah, sehingga kan perpu dalam hal ini itu paling lambat ada di bulan April ini. Kalau kemudian mau dilaksanakan pemilihan kepala daerah itu ditunda sampai dengan Desember tahun 2020. Jadi poin saya dalam hal ini adalah aspek kepastian hukumnya pilkada tetap terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan karena kan penyelenggara ini tinggal melaksanakan yakni di September tahun 2020 sambil juga menunggu penetapan apakah di Desember 2020 atau kemudian bergeser di tahun 2021 tergantung perkembangan wabah COVID-19 ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa karena hanya 4 tahapan pilkada yang ditunda, maka hal yang lain, tahapan yang lain itu tetap berjalan dan terlaksana, termasuk penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hal ini adalah potensi pelanggaran pasal 71 yang tadi itu adalah kepala daerah melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatannya. Kecuali itu diperbolehkan kalau ada izin tertulis dari menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi dari aspek waktu pelaksanaan pilkada dan juga tidak ada izin tertulis dari menteri, maka hal itu tidak diperbolehkan untuk penggantian pejabat. Karena dia tidak diperbolehkan, tentunya ada kewenangan Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran pada peristiwa ataupun perbuatan tersebut. Pertama adalah ada aspek pidana. Jadi apakah ada laporan atau temuan
yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai bagian daripada unsur sentra gakumdu. Nanti bersama dengan sentra gakumdu ada kepolisian dan kejaksaan akan mengolah keterpenuhan unsur pasal yang akan disangkakan. Jadi bisa saja dari sini adalah ada pasal 190 yang dicontohkan tadi dengan perbuatannya di pasal 71 ayat 2. Jadi sentra gakumdu akan melakukan serangkaian proses penindakan pelanggaran. Bahwa memang di sentra gakumdu bisa saja ada dinamikanya. Dinamikanya adalah Bawaslu misalnya terpenuhi unsur pelanggaran pidananya, tapi kemudian rekan-rekan institusi di dalam tubuh sentra gakumdu menyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggarannya. Itu bisa saja karena terkait bagaimana menilai fakta, peristiwa, kemudian keterpenuhan unsur-unsur syarat formil material dari pasal yang akan disangkakan. Tentunya silakan masing-masing pihak untuk menelaah dari masing-masing kasus. Yang jelas pemikiran awal adalah ada potensi pelanggaran, sehingga kemudian sentra gakumdu berwenang melakukan proses penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Lalu aspek lain dalam hal ini selain pidana pemilihan, yang konsekuensi berikutnya adalah saat kepala daerah tadi ditetapkan sebagai calon oleh KPU, di sini juga ada potensi diskualifikasi atau kemudian pembatalan sebagai calon. Ini juga potensi-potensi yang bisa menjurus akibat adanya pergantian pejabat. Kemudian konsekuensi lain adalah terkait dengan ada potensi pelanggaran hukum lainnya. Jadi dalam hal ini bisa saja pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu setempat, menyampaikan fakta, data ataupun bahan, kemudian disampaikan kepada instansi berwenang. Dalam hal ini bisa saja itu adalah Menteri Dalam Negeri, untuk kemudian Menteri Dalam Negeri atas rekomendasi tersebut menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Sahabat Bawaslu, kami tunggu pertanyaan berikutnya yang bisa saya jawab ataupun pimpinan jawab, Kasek jawab, sehingga kemudian di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa tetap melek terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Terima kasih.